Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 8, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi dengan saya Bu Abdullah dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 8. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kalian persiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah alat tulis kalian, yaitu berupa ballpoint, buku tulis, penggaris, dan juga penghapus. Yang kedua adalah buku paket BSE kalian. Bu Dilan pastikan ya, sebelum kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian sudah mempelajari terlebih dahulu buku paket BSE kalian di halaman 204 sampai 246. Dan yang terakhir adalah laptop maupun gadget kalian. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian mampu menjelaskan pengaruh kebijakan pada masa penjajahan. Yang kedua, menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia dengan menentang kolonialisme dan juga imperialisme barat. Dan yang terakhir, mendeskripsikan pergerakan kebangsaan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Langsung saja ya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping Bu Dila. Gambar apa sih yang ada di samping? Ya, di samping merupakan gambar perkebunan cengkeh. Cengkeh merupakan salah satu produk yang dimonopoli oleh bangsa Barat pada saat menjajah Indonesia, di mana perusahaan dagang Belanda VOC berusaha menguasai perdagangan tersebut. Rakyat diwajibkan untuk menjual hasil perdagangannya kepada VOC, sehingga para pedagang hanya boleh menjual hasil tanamannya kepada VOC dan tidak boleh menjual kepada pedagang yang lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan praktek monopoli. Nah, VOC terbentuk dengan tujuan memang untuk menghindari persaingan antara perusahaan dagang Belanda dan untuk memperkuat diri agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan negara lain seperti Inggris dan juga Spanyol. Oleh karena itu, kerajaan Belanda memberikan hak istimewa kepada VOC yang disebut dengan hak istimewa oktrooi. Nah, isi dari hak istimewa oktrooi yang pertama yaitu hak untuk mencipta uang, hak untuk memiliki angkatan perang, hak untuk memerintah daerah yang diduduki, hak untuk melakukan perjanjian dengan raja-raja, hak untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah, dan hak untuk mendirikan benteng. Sedangkan kebijakan yang diambil oleh VOC untuk bangsa Indonesia adalah menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan, kemudian melaksanakan politik divide et impera, kemudian melaksanakan pelayaran huni, adanya hak ekstipasi, adanya Laferenti, dan juga membangun pangkalan markas VOC yang ada di Banten dan dipindahkan ke Jayakarta atau Batavia. Selanjutnya, coba ya kalian perhatikan peta yang ada di samping Bu Dila. Peta mana sih ini? Ya, peta tersebut merupakan peta Jalan Anyer sampai Panarukan, di mana Jalan Anyer sampai Panarukan dibangun kurang lebih 200 tahun yang lalu pada masa pemerintahan Belanda. Panjang dari Anyer sampai Panarukan kurang lebih 1000 km, membentang dari Cilegon yang ada di Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo hingga Panarukan, Jawa Timur, di mana pembangunan Jalan Anyer sampai Panarukan ini di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Dennis. Kebijakan pengaruh pada kerja paksa. Kerja paksa atau kerja rodi terjadi pada masa Gubernur Jenderal Herman William Dennis pada tahun 1808 sampai 1811. Di mana Dennis memiliki tugas utamanya yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Nah, kebijakan pada masa kerja paksa yang pertama adalah membangun jalan pos air sampai Panarukan, membangun pelabuhan dan buat kapal perang berukuran kecil, melakukan penjualan tanah, mewajibkan
Pringle stencil atau kewajiban rakyat periangan untuk menanam kopi, melaksanakan kontingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi, dan juga menerapkan sistem kerja paksa atau kerja lodi dengan membangun ketentaraan dengan melatih orang-orang pribumi. Selanjutnya, coba ya kalian perhatikan gambar yang ada di samping Budila. Gambar apa sih yang ada di samping Budila? Ya, gambar di samping merupakan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan suatu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Tahukah kalian bahwa Kebun Raya Bogor ini dibangun sejak awal abad 19? Kebun Raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh adanya pemerintahan Inggris yang ada di Indonesia. Pengaruh sistem sewa tanah. Pengaruh sistem sewa tanah terjadi pada masa Letnan Gubernur Thomas Tamfron Raffles, di mana kebijakan dari sistem sewa tanah yang pertama adalah petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan pajak uang tunai, dan bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Sedangkan sistem sewa tanah ternyata memiliki sumbangan positif loh untuk bangsa Indonesia. Sumbangan positif bagi bangsa Indonesia yang pertama adalah membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris. Yang kedua, menulis buku yang berjudul History of Java. Yang ketiga, menemukan bunga Rafflesia Arnoldi. Dan yang keempat, merintis adanya Kebun Raya Bogor. Nah, berakhirnya sistem sewa tanah pada masa Raffles di Indonesia ini yaitu pada tahun 1814 Napoleon Bonaparte akhirnya menyerahkan Inggris yang tertuang pada Convention of London 1814 yang isinya Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dulu direbut oleh Inggris. Status Indonesia ini dikembalikan sebagaimana dulu sebelum perang, yaitu di bawah kekuasaan Belanda. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping Budila ya. Gambar apakah ini? Ya, ini merupakan gambar komoditas utama ekspor Indonesia. Ada teh, ada kopi. Nah, pengaruh sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van der Bos merupakan sistem tanam paksa kultur atau kultur stelsel, di mana kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro dan juga Perang Belgia. Nah, kebijakan sistem tanam paksa yaitu yang pertama, penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. Tanah yang ditanami wajib bebas dari pajak tanah. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib melebihi waktu menanam padi, dan juga yang lain. Materi yang kedua adalah perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan juga imperialisme di Indonesia. Banyaknya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dilakukan di berbagai daerah, yaitu ada perlawanan Patimura, ada perlawanan kaum Padri, ada perlawanan Diponegoro, ada perlawanan Hasanuddin, ada perlawanan Banjar, ada perlawanan Puputan Jagaragan, dan juga ada perlawanan Aceh. Nah, nanti coba ya kalian cari satu persatu apa saja sih perlawanan di masing-masing daerah tersebut. Nah, materi selanjutnya adalah pergerakan nasional. Pergerakan nasional muncul ditandai dengan dua faktor, yaitu faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Faktor dari luar dipengaruhi karena adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa-bangsa Barat. Yang kedua, munculnya paham baru di Eropa yang masuk ke Indonesia seperti paham liberalisme, sosialisme, demokrasi. Dan yang ketiga, adanya kebangkitan nasional di Asia Afrika. Sedangkan faktor dari dalam yang menyebabkan adanya pergerakan nasional yang pertama adalah perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di daerah-daerah, rasa senasib sepenanggungan, dan juga perkembangan berbagai organisasi kedaerahan yang lainnya. Sedangkan ciri-ciri dari pergerakan nasional sendiri yang pertama, keanggotaan didasarkan pada beberapa kelompok etnis. Pemimpin pergerakan nasional berasal dari kalangan terdidik,
Organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut memiliki tujuan yang jelas dan memiliki paham kebangsaan atau nasionalis. Sedangkan ada berbagai macam organisasi-organisasi pada masa pergerakan nasional berdasarkan ideologinya. Organisasi dilihat dari nasionalisme, organisasi Islam, dan juga organisasi komunis. Organisasi nasionalisme yaitu contohnya ada Budi Utomo, ada Sarekat Islam, ada Indis Tepartis, ada Perhimpunan Indonesia, Partai Nasionalisme Indonesia, dan juga Taman Siswa. Sedangkan organisasi Islam ada Kemuhamadiyahan, ada Nahdlatul Ulama, dan juga ada John Islamitan Bonds. Sedangkan organisasi komunis ada Partai Komunis Indonesia dan juga ada Indonesia Demokratis. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Coba ya, agar kalian lebih paham lagi mengenai materi kita, kalian coba kerjakan 2 soal dari penugasan yang akan Budila berikan. Tugas pertama yaitu silahkan kalian mempelajari mengenai perlawanan rakyat di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kerjakan sesuai tabel yang ada di samping Budila ini. Kalian cari nama perlawanannya, tokohnya, daerahnya, dan juga latar belakang dari perlawanan tersebut. Yang kedua adalah mengenai organisasi-organisasi pergerakan nasional. Coba ya kalian kerjakan sesuai tabel yang ada di samping Budila. Organisasi yang pertama adalah organisasi Budi Utomo. Coba kalian nanti cari tokohnya siapa saja dan apa sih tujuan dari organisasi tersebut. Ya anak-anak, materi kita pada hari ini semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dan kalian bisa lebih paham lagi mengenai materi kita pada hari ini. Dan jika kalian masih belum paham, kalian bisa melanjutkan untuk diskusi di e-learning kita. Itu saja dari Budila. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.